Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Syakil Fadil Rahman. Dan hari ini saya akan mereview ulang materi-materi dari dosen saya, yaitu Ibu Rahmawati Romau. Dan hari ini saya akan membahas 3 materi. Yang pertama saya akan bahas yaitu materi stakeholder sistem informasi. Ya, ketika kita membicarakan tentang bisnis, pasti sebagian besar dari kita sudah pernah mendengar apa itu stakeholder. Tapi, apakah Anda sudah mengetahui apa itu stakeholder yang dari makna yang sebenarnya? Pengetahuan terkait stakeholder ini ada hal yang paling penting untuk dipahami oleh seluruh orang, khususnya yang terlibat dalam suatu perusahaan atau bisnis. Nah, kesempatan kali ini mari kita mempelajari secara mendalam tentang apa itu stakeholder secara lengkap dan mendalam. Ya, stakeholder seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa stakeholder biasanya akan selalu identik dengan bisnis. Dilansir dari laman resmi Corporate Finance Institute, stakeholder adalah pihak individu, kelompok, ataupun komunitas tertentu yang mempunyai kepentingan dalam suatu perusahaan. Stakeholder mempunyai potensi untuk bisa mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh bisnis yang ada dalamnya. Beberapa contoh dari pihak stakeholder adalah pegawai, pelanggan, pemasok, investor, komunitas, dan pemerintah. Setiap stakeholder tersebut tentunya memiliki kepentingan masing-masing dalam suatu perusahaan. Untuk itu, pihak manajemen perusahaan harus bisa mendapatkan cara terbaik untuk bisa menyinergikan tujuan bisnis dengan kepentingan stakeholder tersebut. Ini beberapa penjelasan para ahli. Pertama itu Freeman berpendapat bahwa stakeholder adalah pihak individu atau kelompok masyarakat yang saling mempengaruhi dan juga dipengaruhi guna mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, Biset menjelaskan bahwa stakeholder adalah pihak individu atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atau perhatian atas suatu masalah tertentu. Yang ketiga, Wibisono mengatakan bahwa stakeholder adalah pihak individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dan secara langsung atau tidak langsung mampu mempengaruhi atau dipengaruhi kegiatan eksistensi perusahaan. Yang keempat, ISO 2600-CR. Dilansir dari ISO 2600-CR ini, pengertiannya adalah individu ataupun pihak kelompok yang mempunyai kepentingan arah suatu keputusan serta kegiatan organisasi. Yang kelima, AA1000CS. Dikutip dari AA1000CS ini, stakeholder adalah kelompok yang mampu mempengaruhi atau terpengaruh atas suatu kegiatan, layanan, produk, serta performa pada suatu perusahaan. Ya, itu saja penjelasan dari para ahli. Dan selanjutnya, jenis-jenis stakeholder. Pada umumnya, jenis-jenis stakeholder. Pada umumnya, stakeholder akan terbagi berdasarkan posisi, kekuatan, serta pengaruhnya. Berikut ini adalah jenis-jenis stakeholder tersebut. Yang pertama itu stakeholder utama atau primer. Stakeholder primer adalah stakeholder yang erat kaitannya dengan penyusunan kebijakan dan program. Mereka adalah pihak penentu yang paling utama dalam aktivitas pengambilan keputusan perusahaan. Beberapa contoh stakeholder primer ini adalah masyarakat dan tokoh masyarakat. Masyarakat adalah pihak yang akan terkena imbas langsung dari suatu kebijakan.
program atau suatu proyek. Sedangkan tokoh masyarakat adalah anggota masyarakat yang mampu menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Oke. Yang kedua, manajer publik. Manajer publik adalah pihak yang memiliki tanggung jawab dalam hal penentuan keputusan dan penerapannya. Dan jenis-jenis stakeholder yang kedua itu stakeholder pendukung atau sekunder. Stakeholder sekunder adalah pihak yang tidak akan berhubungan langsung langsung atas suatu program. Kebijakan atau suatu proyek, tapi stakeholder primer memiliki atas keperhatian dan kepedulian, sehingga mereka turut serta dalam mengatakan pendapatnya yang berpotensi mampu mengubah sikap stakeholder primer dan keputusan resmi pemerintah. Terus ini beberapa contoh stakeholder sekunder. Oke, yang pertama, lembaga pemerintah yang berada dalam suatu wilayah tertentu namun tidak memiliki tanggung jawab serta langsung. Yang kedua, suatu lembaga pemerintah yang erat kaitannya dengan permasalahan tapi tidak memiliki wewenang dalam menentukan keputusan. Yang tadi itu lanjutan dari lembaga pemerintah yang berada dalam suatu wilayah tertentu namun tidak memiliki tanggung jawab secara langsung. Kayaknya enggak lanjutin deh. Kita lanjut aja. Contoh-contoh stakeholder sekunder ya. Yang kedua contohnya. Yang ketiga, pihak LCM atau lembaga swadaya masyarakat yang fokus dalam dampak rencana atau manfaat atas suatu kebijakan. Yang keempat, perguruan tinggi, kelompok akademisi yang memiliki pengaruh langsung terkait proses pengambilan kebijakan pemerintah. Yang kelima, pengusahaan atau badan usaha yang berhubungan langsung dengan permasalahan. Oke, yang ketiga, jenis-jenis stakeholder yaitu stakeholder kunci. Stakeholder kunci merupakan kelompok eksekutif yang memiliki wewenang resmi atas pengambilan keputusan. Beberapa contoh dari stakeholder kunci ini dalam suatu proyek pemerintah daerah kabupaten adalah pemerintah kabupaten, DPRD kabupaten, dan dinas yang bertanggung jawab langsung atas pengerjaan proyek tersebut. Ya, ini jenis-jenis stakeholder dalam dunia bisnis. Yang pertama itu dilansir dari laman resmi Investopedia. Dalam dunia bisnis terbagi menjadi dua bagian, yaitu internal stakeholder dan yang kedua external stakeholder. Ya, internal stakeholder adalah kelompok stakeholder yang terdapat dalam suatu bisnis yang umurnya terpengaruh langsung atas suatu hasil dari bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan external stakeholder adalah kelompok orang yang mempunyai kepentingan dan hubungan dengan kesuksesan perusahaan, namun tidak memiliki hubungan langsung dengan proyek atau sistem kerja perusahaan. Yang kedua, jenis stakeholder dalam dunia bisnis yaitu jadi berdasarkan penjelasan yang sudah kita bahas di atas, yang tadi yang kita bahas itu tentang internal stakeholder dan external stakeholder itu, maka contoh internal stakeholder adalah pemilik perusahaan beserta karyawannya. Sedangkan contoh eksternal stakeholder adalah investor, media, pemerintah, komunitas, pelanggan, pemasok, dan lain-lain. Berikut ini adalah penjelasan lengkap terkait pihak individu,
atau kelompok yang termasuk dalam kategori stakeholder. Ya, ini saya akan menjelaskan tentang terkait pihak individu atau kelompok yang termasuk dalam kategori stakeholder, yaitu 1. Investor dan kreditur. Investor dan kreditur memiliki peranan yang penting dalam suatu bisnis karena mereka mampu membantu kondisi finansial perusahaan. Untuk itu, perusahaan harus memiliki keduanya. Sebagai stakeholder, investor adalah kelompok orang yang menanamkan modalnya untuk mendukung operasional perusahaan. Jika Anda adalah orang yang membeli suatu saham dalam perusahaan, maka Anda tergolong sebagai stakeholder di dalam perusahaan tersebut. Saham adalah bentuk modal yang berperan penting bagi perusahaan agar perusahaan bisa tetap berjalan. Dan selain itu, investor pun yang menyetorkan modal dalam jumlah yang sangat besar pun bisa mempunyai wewenang dalam hal menguasai performa perusahaan serta kondisi finansial pada perusahaan tersebut. Sedangkan kreditur atau bank adalah lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam memberikan pinjaman pada perusahaan untuk modal usahanya. Kreditur tergolong ke dalam stakeholder yang mana akan memberikan dana pinjaman dengan syarat dan juga jaminan tertentu. Ya, yang kedua, pegawai. Tanpa adanya sumber daya manusia, maka perusahaan tidak akan bisa beroperasi sebagaimana mestinya. Pegawai dikatakan sebagai stakeholder karena memiliki peran penting dalam kontribusinya secara langsung terhadap proses produksi. Yang ketiga, pemasok. Pemasok atau yang biasa disebut supplier memiliki tugas dalam hal menyediakan bahan baku untuk diproduksi. Pihak pemasok memiliki kepentingan dengan perusahaan dalam hal meraih keuntungan. Untuk ini, keberhasilan pemasok tergantung dari hasil usaha dari perusahaan manufaktur. Terus, peran penting pemasok dalam suatu perusahaan tidak bisa digantikan tanpa adanya pihak pemasok. Maka perusahaan tidak bisa melakukan produksi. Oke, yang keempat, konsumen. Tanpa adanya pihak konsumen, maka suatu bisnis tidak akan bisa berjalan. Konsumen dikatakan sebagai stakeholder karena memiliki peran utama yang harus diperhatikan dalam memastikan kehidupan suatu perusahaan. 5. Komunitas. Komunitas termasuk ke dalam stakeholder karena mempunyai kepentingan dengan perusahaan yang terpengaruh langsung atas lahirnya lapangan kerja, kesehatan, perkembangan ekonomi, dan keselamatannya. Eksistensi suatu perusahaan akan berdampak cukup besar pada komunitas yang ada di sekitar perusahaan tersebut. Dan agar bisa menciptakan hubungan yang baik dengan komunitas, maka perusahaan harus melakukan berbagai kegiatan yang berkontribusi pada suatu komunitas tersebut. Ya, ini beberapa fungsi dan peran stakeholder dalam perusahaan. Yang pertama, membuat keputusan. Para pihak stakeholder biasanya akan menyelenggarakan rapat yang mengundang pihak eksekutif perusahaan seperti para direktur dan kelompok lainnya yang mempunyai wewenang penting di dalam suatu perusahaan. Mereka memiliki hak untuk membuat kebijakan atau menyuarakan idenya untuk perusahaan ini. Selain itu, mereka juga memiliki wewenang untuk menunjuk dan memecat pemimpin perusahaan. Wow. Oke, yang keduanya, manajemen langsung. Beberapa pihak stakeholder juga ternyata akan terlibat langsung dalam manajemen perusahaan ini. Mereka yang menjabat beberapa posisi tertentu seperti HRD,
R, dan D, dan lain-lain adalah orang yang bertanggung jawab dalam mengatur bisnis perusahaan dan menjamin kesuksesan perusahaan secara langsung. Oke, lanjut. Pada umumnya, suatu perusahaan swasta atau perusahaan terbuka atau menyediakan bangku khusus untuk investor besar agar bisa berpartisipasi langsung dalam kegiatan bisnis di level manajerial. Dan yang ketiga, mendukung keuangan. Ya, sebelumnya sudah kita bahas bahwa investor adalah salah satu pihak stakeholder dalam suatu perusahaan. Untuk itu, mereka bisa memutuskan untuk mengurangi atau menambah aset investasinya pada perusahaan berdasarkan kondisi finansial perusahaan. Ya, untuk itu, perusahaan harus membangun hubungan dan ikatan yang baik dengan para stakeholder ini. Oke, lanjut 4. Tanggung jawab sosial perusahaan. Pihak manajemen perusahaan harus bisa menyimbangkan hubungan antara bisnis dengan stakeholdernya. Untuk itu, manajemen perusahaan harus mengantongi tanggung jawab sosial perusahaan atau yang bisa disebut dengan corporate social responsibility. Corporate social responsibility. Dan tanggung jawab sosial ini bisa diterapkan pada karyawan, supplier, konsumen, investor, atau lingkungan dan komunitas tertentu di sekitarnya. Dan lanjut, nantinya para stakeholder ini atau perusahaan ini bisa membuat kebijakan berdasarkan hasil dari stakeholder CCR yang dikerjakan dalam suatu perusahaan. Oke, saya akan lanjut materi yang kedua. Materi kedua saya itu metode pengembangan perangkat lunak. Ya, menurut riset dari IBM, pengembangan perangkat lunak merupakan istilah dalam ilmu komputer. Maknanya adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk merancang, membuat, mengaplikasikan, dan mendukung atau meningkatkan fungsi perangkat lunak. Terus komponen komputer terdiri dari dua jenis, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras merupakan komponen fisik, sedangkan perangkat lunak berupa material tidak kasat mata. Saat mengoperasikan komputer, kedua komponen ini bekerja secara bersamaan. Dan perangkat keras atau hardware menjadi wadah dari perangkat lunak yang membutuhkan media untuk dapat bekerja. Sebaliknya, perangkat keras komputer tidak dapat berfungsi tanpa adanya perangkat lunak. Jadi kedua komponen ini saling membutuhkan satu sama lain gitu. Terus perangkat lunak sering disebut dengan istilah software. Berisi serangkaian program yang membuat perangkat keras bisa berfungsi sehingga komputer dapat dioperasikan. Program ini berisi instruksi dalam format digital yang dibuat dengan bahasa pemrograman. Dan ini beberapa metode pengembangan perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak sendiri dapat dilakukan melalui berbagai metode. Sedikitnya ada 6 metode yang paling banyak digunakan oleh para pengembang perangkat lunak. Ke-6 metode tersebut akan dibahas satu persatu berikut ini. Yang pertama, metode waterfall. Waterfall merupakan metode pengembangan perangkat lunak tradisional yang sistematis. Metode ini memiliki 5 tahapan proses, diantaranya communication, planning, modeling, construction, dan deployment.
Communication ini merupakan fase di mana pelanggan atau pemilik proyek menyampaikan kebutuhan dan permasalahannya kepada pengembang. Lalu, bersama-sama mengumpulkan data-data yang diperlukan dan merumuskan fitur-fitur perangkat lunak. Selanjutnya, menginjak pada proses perancangan dimulai dengan merumuskan estimasi kerja, kebutuhan sumber daya, serta perencanaan alur kerja. Berlanjut dengan tahap perancangan struktur data, arsitektur, tampilan, dan algoritma perangkat lunak. Ini kekurangan dan kelebihan dari metode waterfall. Metode waterfall melibatkan berbagai proses yang sistematis dan komprehensif. Sumber daya dan tahapan pengerjaannya dikumpulkan secara lengkap sehingga dapat mencapai hasil maksimal. Sayangnya, proses tersebut memakan waktu lebih lama. Sistem metode waterfall ini merupakan proses yang baku sehingga pengembang sulit melakukan improvisasi. Itulah mengapa metode ini dianggap kurang efektif dan seringkali hanya dipakai dalam pengembang perangkat lunak atau sistem berskala besar. Yang kedua, metode prototipe. Prototipe dalam bahasa Indonesia diartikan dengan istilah purwarupa. Istilah tersebut berarti model awal atau rancangan sementara yang masih membutuhkan berbagai penyesuaian sebelum dinyatakan telah memenuhi hasil yang diinginkan. Terdapat 5 tahapan dalam pengembangan perangkat lunak menggunakan metode prototipe ini. Dimulai dengan pengumpulan informasi dari pelanggan ke tim pengembang, lalu tim akan merencanakan sistem dan mengerjakan purwarupa perangkat lunak. Hasilnya kemudian diserahkan kepada pelanggan untuk dievaluasi jika terdapat. Hasilnya kemudian diserahkan kepada pelanggan untuk dievaluasi jika terdapat permasalahan. Tim akan merevisi sistem tersebut hingga benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Ini kekurangan dan kelebihan metode prototipe. Metode prototipe ini digunakan apabila pemilik proyek tahu benar apa yang diinginkannya, tetapi tidak mengetahui bagaimana cara mengaplikasikannya. Kuncinya terletak pada komunikasi yang baik di antara pelanggan dan pengembang. Dan pelanggan harus menyampaikan kebutuhan secara jelas, sementara pengembang juga diharapkan mampu menerjemahkan informasi tersebut agar dapat menghasilkan perangkat lunak yang sesuai. Jika tidak, prototipe ini tidak akan menjadi metode yang efektif. Lanjut, pengembangan memperoleh tantangan besar dari pelanggan. Sebaliknya, pelanggan dapat terpuaskan jika pengembang berhasil memenuhi kebutuhannya. Kerjasama kedua pihak akan saling menguntungkan. Yang ketiga, metode spiral. Metode spiral menggabungkan dua metode. Yang ketiga, metode spiral. Metode spiral ini menggabungkan dua metode pengembangan yang telah dibahas sebelumnya, yaitu prototype dan waterfall. Pengembang melaksanakan prototyping ini dengan cara sistematis khas metode waterfall. Lanjut, umumnya metode spiral diterapkan dalam pengembangan perangkat lunak berskala besar sekaligus membutuhkan sistem yang kompleks. Setiap prosesnya selalu disertai dengan analisis mendalam mengenai tingkat risiko
dan keberhasilan pengembangan. Pelaksanaan metode spiral ini dilakukan dalam 5 langkah. Pertama adalah komunikasi, yaitu pemilik proyek menyampaikan kebutuhannya kepada pengembang perangkat lunak. Dilanjutkan dengan perencanaan mendetail tentang proyek yang digarap. Dan ini kekurangan dan kelebihan metode spiral. Metode spiral menerapkan alur kerja yang kompleks, panjang, dan memakan waktu yang lama. Metode ini tidak cocok untuk proyek kecil-kecilan, apalagi yang berbudget rendah. Sebaliknya, proyek berskala besar ini dapat dikerjakan dengan mudah menggunakan metode ini. Dan selain itu, metode spiral juga kurang tepat jika dilakukan oleh pengembang perangkat lunak yang belum berpengalaman. Prosesnya bisa menjadi terlalu kompleks bagi pemula yang masih memerlukan banyak latihan. 4. Metode RAD atau RAD. RAD merupakan singkatan dari Rapid Application Development. Metode ini juga menggunakan pendekatan iteratif dan inkremental, tetapi lebih menekankan pada tenggat waktu dan efisiensi biaya yang sesuai dengan kebutuhan. Proses pengembangan dengan metode RAD dianggap lebih singkat. Pasalnya, semua pihak baik pelanggan maupun pengembang terus terlibat secara aktif dalam setiap proses hingga hasil dapat tercapai. Di samping itu, tahapan kerja pada metode ini juga lebih sedikit. Alur kerja hanya dibagi menjadi 3 tahap yang semuanya padat. Identifikasi tujuannya yang langsung diiringi dengan komunikasi dengan perancangan, di mana seluruh pihak terlibat aktif dalam setiap pemurusannya. Proses ini menjadi tahap awal dari metode RAD. Tahap kedua masih melibatkan semua pihak, yaitu proses mendesain sistem atau perangkat lunak sesuai kebutuhan pelanggan atau pengguna ikut terjun dalam menguji coba pekerjaan lunak ini. Perbaikan pun langsung diterapkan jika pengguna menemukan kesalahan. Dan ini kekurangan dan kelebihan metode RAD. Beberapa kekurangan dari metode RAD ini antara lain dilihat dari segi konsistensi dan kemampuan personel. Metode ini membutuhkan pengembangan ahli sekaligus kerjasama yang aktif dan konsisten antara pemilik proyek berserta semua tim. Tanpa kedua hal tersebut, mustahil menerapkan metode RAD dalam pengembangan perangkat lunak, apalagi yang berskala besar. Namun jika kedua hal itu terkomodasi dengan baik, metode RAD adalah cara paling efektif untuk menghemat waktu dan biayanya. Yang 5, metode Agile. Pembahasan tentang Scrum telah sedikit menyinggung metode Agile. Metode Agile merupakan induk dari Scrum. Jika Scrum adalah kerangka kerja, Agile adalah pelaksanaan proyek secara keseluruhan yang berskala besar. Metode ini tergolong modern karena menekankan pada improvisasi dan adaptasi. Meskipun begitu, alur kerjanya masih menerapkan pola tradisional yang sistematis, dimulai dari perencanaan, analisis kebutuhan, perancangan, uji coba, implementasi, dan pemeliharaan. Salah satu kunci dari Agile adalah dokumentasi pekerjaan. Dokumentasi harus tersusun rapi dan terstruktur. Hal ini berkaitan erat dengan metode Agile yang bersifat adaptif terhadap perubahan fenomena pengguna perangkat lunak. Ini kekurangan dan kelebihan metode Agile. Jika berorientasi pada kepuasan pengguna, metode Agile menyediakan prosedur yang tepat. Demikian halnya pada proyek besar yang membutuhkan pemeliharaan jangka panjang.
Metode Agile ini menguntungkan dari segi efisiensi waktu dan tenaga. Keunggulan metode Agile juga terletak pada adaptasi dan kebebasan bagi pengembang untuk melakukan improvisasi. Tidak ada batasan baku bagi pengembang ketika ingin menerapkan ide-ide barunya dalam menjawab tantangan zaman. Namun, bukan berarti metode ini tidak memiliki kelemahan. Tantangan terbesar akan dihadapi pengembang yang terus dipacu untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Tim pengembangan pun tidak boleh asal pilih, harus solid dan sama-sama berkomitmen kuat. Dan keenam, metode Scrum. Yang tadi udah bahas ada sedikit tentang metode Agile. Dan sekarang kita akan membahas lebih lengkap tentang metode Scrum ini. Ya, metode ini adalah turunan dari metode Agile yang kita sudah bahas, yang nantinya akan dibahas secara tersendiri. Scrum ini seringkali tidak digolongkan sebagai metodologi, melainkan suatu kerangka kerja yang menggunakan pendekatan interaktif atau perulangan dan incremental atau berangsur-angsur. Dan pengembang menerapkan Scrum ketika ingin membuat sistem yang kompleks. Pasalnya, kerangka kerja ini memang ditujukan untuk menghasilkan produk bernilai tinggi, unik sekaligus produktif. Kabarnya, Google, Microsoft, hingga Spotify menerapkan sistem ini. Beberapa dengan metode waterfall yang memakai pendekatan sistematis. Scrum diaplikasikan dengan 5 tahapan yang bersifat imperatif dan incremental. Oleh karena itu, kerangka kerja Scrum pasti melibatkan beberapa tim yang saling bersinergi. Ini kekurangan dan kelebihan metode Scrum. Kelebihan dari metode Scrum ini terletak pada kemampuannya untuk menghasilkan perangkat lunak bernilai tinggi, pun dipandang lebih efektif karena mampu mengatasi permasalahan kompleks dengan mendelegasikan tugas-tugas spesifik kepada beberapa tim yang mandiri. Masalah baru muncul ketika terjadi kendala yang membuat salah satu tim gagal mencapai target sprintnya. Imbasnya akan mempengaruhi ritme kerja tim yang lain. Metode ini juga memungkinkan improvisasi sehingga membutuhkan tim dengan fleksibilitas tinggi. Oke, yang dari materi terakhir, konsep dasar sistem yang saya akan bahas. Konsep dasar sistem secara sederhana suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Salah satu teori mengenai sistem secara umum pertama kali yaitu teori yang diuraikan oleh Kenneth Boulding terutama menekan perhatian terhadap setiap bagian yang membentuk sebuah sistem. Teori sistem mengatakan bahwa setiap unsur pembentuk organisasi harus mendapat perhatian penuh dari pemimpin organisasi secara merata, baik komponen fisik maupun non-fisik. Unsur-unsur yang mewakili suatu sistem secara umum adalah memasukkan atau input, pengolahan atau processing, dan keluaran atau output. Ya, pengertian subsistem ini. Konsep sebuah sistem menuntut perancangan mempertimbangkan sistem sebagai suatu keseluruhan. Akan tetapi, keseluruhan sistem mungkin terlalu besar untuk dianalisis secara rinci. Oleh karena itu, sistem dibagi atau diuraikan atas beberapa subsistem. Pengertian sebuah
sebenarnya merupakan bagian dari sistem itu sendiri. Norman Lee Engel dalam bukunya mengatakan bahwa subsystems adalah serangkaian kegiatan yang dapat ditentukan identitasnya yang berhubungan dalam suatu sistem. Batasan dan penghubung atau interfase di dalam suatu sistem ditelah secara cermat untuk menjamin bahwa jumlah semua subsistem merupakan keseluruhan sistem. Sebagai contoh, proses pengusuran sebuah sistem menjadi beberapa subsistem yang lebih kecil lagi sehingga mencapai ukuran yang mudah untuk ditangani. Proses menjadikan faktor-faktor suatu sistem ke dalam subsistem adalah penting dalam menyederhanakan masalah. Pengertian sistem. Suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya antara satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama dengan mencapai tujuan tertentu. Setiap sistem pasti terdiri dari struktur dan proses. Struktur sistem merupakan unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut, sedangkan proses sistem menjelaskan cara kerja setiap unsur sistem tersebut dalam mencapai tujuan sistem. Setiap sistem terdiri dari berbagai sistem yang lebih kecil yang disebut subsistem. Pendekatan sistem menjelaskan suatu yang dipandang dari sudut pandang yang di sistem serta berusaha menemukan struktur unsur yang membentuk sistem tersebut. Keberhasilan komponen-komponen yang bertimbangkan secara bersama sebagai suatu sistem mungkin lebih besar daripada jumlah keberhasilan setiap komponen yang dipertimbangkan secara terpisah. Dalam mendefinisikan sistem, terdapat dua kelompok pendekatan. Yang pertama itu menekankan pada prosedur dan menekankan pada komponen atau elemen. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur mendefinisikan bahwa sistem sebagai sebuah jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran yang telah ditargetkan. Pendekatan sistem yang merupakan jaringan kerja dari prosedur lebih menekankan urutan-urutan operasi di dalam sistem. Selanjutnya, pendekatan yang lebih menekankan pada elemen atau komponen definisikan bahwa sistem sebagai kumpulan dari elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Ini beberapa karakteristik sistem. Yang pertama, komponen atau components. Komponen sistem atau elemen sistem adalah semua hal yang menjadi bagian penyusun sistem. Dapat berupa budaya nyata ataupun abstrak. Yang kedua, batas atau boundary. Batas sistem diperlukan untuk membedakan satu sistem dengan sistem yang lain agar tidak menyulitkan saat memberikan batasan skop tinjauan terhadap sistem. 3. Lingkungan environments. Lingkungan sistem adalah semua hal yang berada di luar sistem, dapat merugikan atau menguntungkan. 4. Penghubung. Penghubung atau antarmuka. Interface. Penghubung atau antarmuka adalah semua hal yang menjadi penghubung antar komponen sistem. Interface menjadi sarana setiap komponen untuk saling berinteraksi dan komunikasi. Kelima, masukan atau input. Masukan adalah komponen sistem yang merupakan bahan yang akan diolah lebih lanjut untuk menghasilkan kekeluaran yang berguna. Oke, yang keenam, pengolahan atau processing. Pengolahan adalah komponen sistem yang paling penting dalam mengolah masukan agar menghasilkan keluaran yang berguna. Keluaran. Yang ketujuh, keluaran atau output.
Keluaran adalah komponen sistem yang merupakan hasil dari komponen pengolahan. Yang kedelapan, sasaran atau objektif dan tujuan atau goal. Agar mencapai sasaran dalam tujuan sistem, setiap komponen dalam sistem harus dijaga. Yang kesembilan, kendali atau kontrol. Agar bekerja sesuai dengan fungsi masing-masing, setiap komponen harus diperhatikan dan dijaga. Yang ke-10, umpan balik atau feedback. Umpan balik diperlukan oleh kontrol untuk mengetahui adanya penyimpangan agar dapat dikembalikan pada kondisi normal. Oke, ini klasifikasi sistem. Sistem informasi merupakan kesatuan antara komponen satu dengan lainnya yang bertujuan menghasilkan suatu informasi. Setiap sistem memiliki sasaran berbeda dalam sistem permasalahan yang terjadi dari tiap sistem tersebut. Dari kasus tersebut, sistem memiliki klarifikasi dari berbagai sudut pandang. Terdapat 8 klarifikasi dalam sistem informasi ini, yaitu sistem abstrak, sistem fisik, sistem alamiah, sistem buatan manusia, sistem deterministik, sistem probabilistis, sistem terbuka, dan sistem tertutup. Dan lanjut, sistem abstrak atau abstrak sistem. Sistem ini berisi mengenai gagasan atau konsep yang tidak tampak secara fisik. Misalnya sistem teologi, maksudnya dalam sistem tersebut terjadi pemikiran hubungan antara manusia dengan Tuhan. Hal inilah terjadi sistem yang tidak tampak oleh manusia, akan tetapi hal itu bisa dirasakannya. Kedua, sistem fisik atau physical system. Sistem ini merupakan sistem yang ada dan nampak secara fisik, misalnya sistem komputer, sistem transportasi, dan sistem sekolah. Dalam sistem komputer terdapat elemen berupa peralatan yang berfungsi secara bersamaan sebagai alat dalam menjalankan pengolahan data. Begitupun dengan sistem lainnya yang memiliki elemen-elemen tersendiri. Yang ketiga, sistem alamiah atau natural system. Merupakan sistem yang ada karena proses alam. Dalam sistem ini tidak dibuat oleh manusia, seperti sistem perputaran bumi, sistem tata surya, dan sistem terjadinya siang dan malam. Sistem tersebut terwujud tanpa ada campur tangan dari manusia. Oke, yang keempat, sistem buatan manusia, human-made system. Sistem ini terbuat dari hasil karya manusia yang melibatkan interaksi manusia dengan mesin, yang biasa disebut human-machine system, atau ada yang menyebutkan machine system. Seperti contoh sistem komputer dan sistem tersebut, mesin tergantung pada manusia yang mengoperasikannya. Yang kelima, sistem deterministik system. Sistem ini merupakan suatu sistem yang bergerak atau beroperasi dengan cara yang dapat diperkirakan secara tepat dan dapat mengetahui interaksi yang terjadi pada setiap bagian-bagiannya. Misal pada sistem komputer dan operation sistem Android, yang mana sistem tersebut akan bergerak dengan perkiraan sebuah kode-kode sistem yang berfungsi untuk menjalankan sistem satu dengan yang lain. Yang keenam, sistem probabilistik atau probabilistic system merupakan suatu sistem yang tidak dapat diperkirakan hasil akhirnya atau kondisi masa depannya secara tepat karena memiliki unsur probabilitas kemungkinan atau tidak menentu, misalnya dalam sistem persediaan barang-barang, sistem pemilihan presiden, dan sebagainya. Sistem-sistem ini tersebut merupakan sistem probabilistik karena tidak dapat diprediksi dalam hasilnya.
Dan yang ketujuh, sistem terbuka. Sistem ini memungkinkan terjadinya pertukaran materi dan energi antara sistem dengan lingkungan. Contohnya, tumbuhan dan hewan. Tumbuhan biasanya menyerap air dan karbon dioksida dari lingkungan. Tumbuhan juga membutuhkan kalori yang dipancarkan oleh matahari. Dengan begitu, setiap sistem ini akan dipengaruhi oleh lingkungan. Yang kedelapan, sistem penutup. Maksudnya sistem tertutup. Berbeda dengan sistem terbuka, sistem tersebut merupakan kebalikannya, yaitu sistem yang tidak memungkinkan terjadinya pertukaran materi antara sistem dan lingkungannya. Dalam hal ini akan terjadi isolasi. Misal, termos air panas, dinding bagian dalam termos tersebut terbuat dari bahan isolator, yaitu tidak mengantarkan panas dalam kesehariannya. Memang banyak sistem terisolasi buatan yang kurang ideal. Minimal terdapat energi yang keluar walaupun jumlahnya sangat sedikit. Dalam redaksi lain menyebutkan bahwa dalam sistem informasi terdapat juga klasifikasi yang berupa sistem sederhana dan sistem kompleks. Sistem sederhana biasa dikenal sebagai sistem yang tidak rumit atau memiliki kerumitan yang rendah, seperti sistem yang terjadi pada sepeda. Sebaliknya, sistem kompleks memiliki tingkat kerumitan yang lebih tinggi, misal pada sistem yang terjadi pada otak manusia. Oke, itu saja materi yang saya bawa hari ini. Mungkin kalau ada salah kata yang saya ucap, tolong maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sehat selalu semuanya dan selalu jaga kesehatan.